Lalu di malam hari tiba-tiba saja Jiang dan Chuan berkunjung ke rumah orang tua Sheng. Kali ini Jiang dan Sheng langsung masuk ke kamar untuk mengobrol secara tertutup. Melihat wajah Sheng dari jarak dekat masih membuat Jiang tidak menyangka sama sekali jika jiwa mereka sudah tertukar. Ia juga masih terus merasa panik sebab Sheng yang belum mendapatkan ide apapun untuk mereka berdua lakukan dengan tubuh tertukar itu. Bahkan Jiang dibuat panik karena Sheng yang tidak memakai bra. Akhirnya Jiang terus berusaha membujuk Sheng agar ia bersedia memakai bra tersebut. Lalu mereka kembali berusaha untuk mengembalikan jiwa mereka ke tubuh masing-masing. Bahkan Sheng sampai dengan berani mencium Jiang agar usaha mereka kali ini membuahkan hasil. Tak disangka usaha tersebut benar-benar berhasil dan membuat mereka kembali ke tubuh masing-masing. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur drama Cina The Day of Becoming You, full episode versi bioskop singkat. Drama Cina The Day of Becoming You menceritakan tentang kisah cinta Jiang Yi diperankan oleh Stephen Zhang dan Yu Sheng diperankan oleh Liang Jie. Jiang adalah anggota boyband populer yang dingin dan tertutup. Sementara Sheng adalah seorang reporter cantik yang memiliki kepribadian berbeda dengan Jiang. Dan satu-satunya kesamaan dari diri mereka adalah memiliki tanggal lahir yang sama. Sampai entah mengapa tiba-tiba saja bertepatan dengan tanggal lahir itu, mereka berdua menjadi bertukar tubuh. Dan hal tersebutlah yang lama-kelamaan membuat tumbuhnya benih cinta di antara mereka berdua. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta mereka? Apakah mereka bisa dengan tenang menjalani hidup dan menjalani hubungan seperti itu? Serta apakah jiwa mereka bisa kembali ke tubuh yang sebenarnya? Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Sheng dan laki-laki yang bernama Jiang. Kali ini Jiang sedang meminta maaf pada Sheng sebab ia yang merasa tidak memberikan yang terbaik di dalam hubungan asmara mereka. Walaupun Sheng bisa memaklumi hal itu, namun Jiang tetap merasa jika ada banyak sekali kekurangan dalam dirinya. Alhasil, Jiang memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka berdua. Dan hal tersebut benar-benar membuat mereka berdua merasa sangat sedih. Tak disangka ternyata semua itu adalah kisah novel yang ditulis oleh Sheng. Beberapa waktu kemudian semua penggemar Jiang sudah berkumpul di sebuah ruangan untuk menyambut Jiang. Kali ini Sheng juga ada di antara mereka semua dengan begitu excited menyambut Jiang karena hari itu bertepatan dengan perayaan ulang tahunnya. Tak hanya Jiang, Pei dan Pang juga ada di sana untuk memeriahkan acara tersebut. Beruntung acara itu berjalan dengan lancar. Namun, Jiang benar-benar memberikan sikap yang begitu dingin pada fansnya. Lalu tiba-tiba saja Sheng terpilih untuk bisa berinteraksi langsung dengan Jiang. Sebab mereka memiliki tanggal ulang tahun yang sama. Kesempatan itu pun membuat Sheng merasa sangat bahagia. Bahkan, ia sampai dengan berani bersikap sedikit agresif pada Jiang di hadapan semua orang yang ada di sana. Kemudian saat acara itu selesai, Sheng langsung menghubungi rekannya. Tak disangka ternyata sikap Sheng pada Jiang hanyalah akting belaka. Sebab ia sedang merencanakan untuk membuat Jiang percaya jika Sheng memang fans beratnya, agar akun media sosial mereka bisa diselamatkan. Setelah itu, Sheng pun pulang ke rumah. Kali ini ia mendapatkan kue ulang tahun dari Tong sahabatnya. Ia juga langsung mengabadikan momen tersebut sebelum akhirnya mereka makan malam bersama orang tua Sheng. Tak hanya mereka, King juga ada di sana untuk ikut merasakan keseruan kebersamaan itu. Bahkan ia pun sempat memberikan sebuah hadiah untuk Sheng dan langsung mulai menikmati masakan orang tua Sheng. Di sisi lain, Jiang dan rekannya sedang dalam perjalanan.
Ternyata Jiang tidak suka sama sekali jika ulang tahunnya dirayakan, dan hal yang baru saja ia lakukan adalah sebuah paksaan. Keesokan harinya, Sheng dan Tong pergi bekerja dengan perasaan yang sangat bahagia. Mereka juga langsung mengikuti rapat bersama rekan yang lain. Ternyata akting yang sedang dilakukan Sheng adalah untuk mendapatkan wawancara eksklusif Jiang agar akun media sosial kelompoknya dengan Tong bisa meningkat. Di malam hari, Sheng sudah berdandan dengan begitu cantik untuk bertemu dengan Jiang di sebuah restoran. Sheng juga terus saja berlatih untuk berbicara dengan Jiang agar topik pembicaraan itu bisa menjadi bahan artikelnya. Namun, Jiang malah tidak kunjung datang. Pada scene yang berbeda, Chuan, manajer Jiang, masih sibuk mengurus berita miring tentang Jiang agar hilang dari sosial media. Ia juga baru saja membuka ponsel kedua dan melihat banyaknya pesan serta panggilan dari Sheng. Sementara itu, Jiang malah asyik bersemedi untuk menenangkan dirinya. Chuan pun ada di sana untuk menemui Jiang. Kali ini Chuan terus saja mengomeli Jiang, sebab ia yang sudah lelah mengurus masalah Jiang. Apalagi saat itu Jiang tidak menemui Sheng. Ternyata Jiang sudah mengetahui bahwa Sheng bukanlah fansnya. Karena sebelum ini tanpa sengaja ketika Jiang selesai melakukan panggilan video dengan ayah dan adiknya, ia mendengar pembicaraan Sheng di tangga darurat itu. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Chuan menghubungi Sheng untuk meminta maaf. Ia juga berusaha agar pertemuan Sheng dan Jiang dibatalkan dengan berbagai alasan yang ia katakan pada Sheng. Mendengar hal itu benar-benar membuat Sheng merasa begitu kesal. Di hari berikutnya, semua rekan kerja Sheng dan Tong terus saja menertawakan mereka. Bahkan mereka juga mendapatkan teguran dari atasannya. Beruntung atasannya masih memberikan mereka berdua kesempatan selama 3 bulan. Dan hal baik itu langsung membuat mereka merasa sangat bahagia. Lalu tiba-tiba saja Sheng malah masuk ke trending topik dengan pemberitaan bahwa Jiang begitu tega bersikap dingin pada fansnya karena membiarkan Sheng menunggu untuk bertemunya selama berjam-jam. Akhirnya hal itu pun membuat Chuan menghubungi Sheng untuk mengatur jadwalnya bertemu dengan Jiang. Bahkan Jiang juga sempat berbicara untuk meyakinkan Sheng bahwa ajakan tersebut bukanlah sebuah hal bohong. Saat itu akhirnya Jiang dan Sheng pun bertemu di sebuah restoran. Kali ini Sheng langsung mewawancarai Jiang sebab identitasnya sebagai seorang reporter sudah diketahui. Namun jawaban yang Jiang berikan benar-benar sangatlah singkat, sampai membuat Sheng merasa kesal. Alhasil, ia harus memancing dengan pertanyaan yang serius. Beruntung hal tersebut berhasil membuat Jiang bersedia untuk bekerja sama menjawab semua pertanyaan Sheng dengan baik. Lalu ketika wawancara itu selesai, mereka pun menaiki lift bersama untuk meninggalkan restoran tersebut. Namun tiba-tiba saja terjadi kerusakan pada lift itu dan membuat Sheng merasa begitu ketakutan. Bahkan tingkah Sheng sampai membuat celana Jiang melorot. Akhirnya Jiang mulai menenangkan Sheng agar tidak terlalu panik. Momen itu pun membuat Sheng meminta maaf sebab sudah membohongi Jiang. Tetapi ia benar-benar sangat mengidolakan Pei. Mengetahui hal tersebut tetap membuat Jiang tidak terlalu memperdulikan Sheng. Sampai tiba-tiba saja lift kembali terjatuh dengan begitu kencang dan membuat mereka tidak sadarkan diri. Kejadian itu pun langsung membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Keesokan harinya, Jiang mulai sadarkan diri. Namun ketika Chuan mendekati Jiang, ia malah langsung menampar Chuan. Ternyata jiwa Sheng sudah berada di tubuh Jiang. Dan perubahan yang sama juga terjadi pada Sheng, sebab ia tidak lagi mengenali Qing dan kedua orang tuanya. Situasi itu benar-benar membuat Sheng dan Jiang tidak menyangka sama sekali. Bahkan mereka sangat terkejut ketika melihat wajah mereka masing-masing di cermin. Akhirnya, Sheng bergegas pergi untuk menemui Jiang. Sementara Jiang terus saja dipaksa untuk meninggalkan rumah sakit itu oleh Chuan karena ada banyak wartawan yang ingin meliputi keadaan Jiang.
Kemudian sesampainya di rumah, Jiang benar-benar terlihat begitu canggung. Sebab kepribadian Jiang dan Sheng sangatlah berbanding terbalik. Apalagi jiwa Sheng harus melakukan pekerjaan Jiang sebagai seorang selebriti, serta bersikap selayaknya diri Jiang yang sebenarnya. Lalu ketika Sheng menghubungi dirinya, ia langsung meluapkan semua kepanikannya. Hal itu pun membuat Sheng meminta Jiang untuk menemui dirinya. Namun, Jiang harus melakukan sesi pemotretan terlebih dahulu. Setelah itu, Sheng pun pulang ke rumah. Kali ini orang tuanya mengira jika Sheng hanya mengalami sedikit hilang ingatan. Tong yang juga ada di sana ikut berusaha membuat ingatan Sheng kembali. Lalu ketika Sheng masuk ke kamar, ia benar-benar mendapati beberapa foto Pei yang dipajang dengan baik oleh Sheng. Karena Sheng sangat mengidolakannya. Tak berselang lama, Jiang pun kembali menghubungi Sheng hanya untuk memberitahu bahwa ia akan mengganti pakaian. Jiang juga malah melarang Sheng untuk berganti pakaian. Tak disangka melihat tubuh kekar Jiang membuat jiwa Sheng sedikit memuji gaya hidupnya. Kemudian tibalah waktu untuk Jiang melakukan sesi pemotretan. Kali ini Jiang sempat menikmati makanan kesukaan Sheng. Sebelum ia melakukan pemotretan dengan pose yang sangat berbeda dengan kepribadian Jiang yang sebenarnya. Bahkan Jiang masih belum terbiasa melakukan hal sewajarnya pria biasa. Di sisi lain, jiwa Jiang benar-benar mendapatkan perlakuan yang spesial dari orang tua Sheng. Ia juga sangat menikmati masakan mereka. Lalu di malam hari tiba-tiba saja Jiang dan Chuan berkunjung ke rumah orang tua Sheng. Kali ini Jiang dan Sheng langsung masuk ke kamar untuk mengobrol secara tertutup. Melihat wajah Sheng dari jarak dekat masih membuat Jiang tidak menyangka sama sekali jika jiwa mereka sudah tertukar. Ia juga masih terus merasa panik sebab Sheng yang belum mendapatkan ide apapun untuk mereka berdua lakukan dengan tubuh tertukar itu. Bahkan Jiang dibuat panik karena Sheng yang tidak memakai bra. Akhirnya Jiang terus berusaha membujuk Sheng agar ia bersedia memakai bra tersebut. Jiang juga sempat mengancam Sheng sampai membuat Sheng menyetujui permintaannya. Tak hanya itu, mereka juga membuat kesepakatan untuk melakukan pekerjaan masing-masing serta bertukar kontak untuk bisa terus berhubungan. Lalu sebelum pergi dari sana, Jiang pun sempat berfoto bersama kedua orang tua Sheng sebab Jiang memang selebriti yang terkenal. Kemudian lagi-lagi jiwa Jiang terus saja tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk menikmati masakan orang tua Sheng. Di malam hari, jiwa Sheng merasa sangat lapar. Dan di sana bersamaan, Pang juga ada di sana untuk mengajaknya makan malam. Kali ini jiwa Sheng mulai meyakinkan diri jika ia juga harus bisa menjalani hidup dengan tubuh Jiang, seperti jiwa Jiang yang berada di tubuhnya. Namun saat itu Jiang malah tidak bisa memakan makanan seperti Pang, sebab Jiang yang memang terkenal sangat menjaga pola hidup. Dan ketika Chuan membicarakan perihal pekerjaan yang harus Jiang lakukan di esok hari, Jiang malah langsung berpura-pura tidak enak badan. Tetapi ketika mengetahui bahwa ia akan bekerja dengan Pei, Jiang pun berubah pikiran dengan bersedia bekerja di esok hari. Perubahan sikap Jiang benar-benar membuat Chuan dan Pang merasa begitu heran. Apalagi ternyata sebenarnya Jiang dan Pei selalu bermusuhan sejak mereka kecil. Lalu sebelum beristirahat, Jiang sempat menghubungi Sheng untuk memberitahukan apa yang akan ia lakukan di esok hari. Bahkan Jiang benar-benar merasa bahagia sebab ia yang akan bertemu dengan Pei. Keesokan harinya, Sheng pun terbangun dan mulai bersiap. Walaupun ia merasa sangat direpotkan karena harus menjadi wanita. Tak hanya Sheng, Jiang juga melakukan hal yang sama seperti dirinya. Lalu Sheng pun mulai melakukan aktivitas selayaknya orang biasa dengan menaiki bus yang begitu ramai. Sementara itu, Jiang juga melakukan aktivitasnya sebagai seorang selebriti. Beruntung sesampainya di kantor, Sheng masih mengingat semua yang dikatakan oleh jiwanya tentang bagaimana dunia kerja reporter serta kepribadian masing-masing rekan yang ada di kantornya. Tak berselang lama, Tong pun ada di sana dan ia tetap bersikap seperti biasa pada Sheng.
Bahkan Sheng dan Jiang terus saja saling mengirim pesan antara satu sama lain. Kemudian Su pun menghampiri Jiang untuk meminta tanda tangannya karena ia ingin memberikan tanda tangan itu pada kerabatnya. Beruntung Jiang bisa melihat tanda tangan tersebut dari internet. Namun, ia merasa sedikit tidak nyaman dengan sikap Su yang memberikan sedikit perhatian pada dirinya. Sebab di dalam diri Jiang masih ada jiwa Sheng yang juga seorang wanita. Tak berselang lama, Pei pun ada di sana. Melihat ketampanan Pei benar-benar membuat Jiang merasa begitu terpukau. Namun ia tetap harus menjaga wibawa Jiang. Lalu tibalah waktu untuk Jiang, Pei dan Su melakukan syuting dengan bermain bulu tangkis. Bahkan jiwa Sheng benar-benar dibuat tidak tenang dengan sikap yang Pei berikan. Ia juga tidak begitu ahli dalam bermain bulu tangkis. Jiwa Sheng terus saja dibuat cemburu melihat kedekatan Su dengan Pei. Sementara itu, Sheng malah terus saja bermain game di ponselnya. Beruntung kali ini ia dan Tong sedang mengumpulkan informasi tentang Jiang. Dan hal tersebut bisa dengan mudah dilakukan oleh Sheng. Di sisi lain, Su, Pei dan Jiang kembali melakukan syuting bersama. Kali ini tiba-tiba saja Jiang malah menggandeng tangan Pei untuk memperlihatkan keakraban mereka. Walaupun sikap Jiang benar-benar berubah. Namun mereka tidak curiga sama sekali. Padahal Jiang selalu tidak bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Kemudian ketika Jiang berada di rumah, jiwa Sheng benar-benar merasa lapar dan menginginkan beberapa makanan. Alhasil ia langsung menggeledah lemari untuk mencari simpanan makanan. Namun ia malah hanya mendapatkan beberapa tanaman herbal. Lalu tanpa sengaja Jiang menemukan 2 buah kenari yang membuatnya merasa penasaran ingin melihat biji buah tersebut. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menghancurkan buah itu. Melihat hal tersebut membuat Cuan merasa sangat heran. Sebab selama ini Jiang begitu menjaga buah itu karena harganya yang sangat mahal. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat jiwa Sheng menjadi tidak bisa berkata-kata. Akhirnya hal itu hanya bisa membuat Jiang tersenyum. Bahkan lama-kelamaan ia pun menangis karena kesalahannya tersebut. Tak berselang lama Sheng pun menghubungi dirinya. Kali ini, ia mengajak Jiang untuk bertemu di hotel tempat mereka tertukar jiwa. Sheng juga meminta agar Jiang membawa kenari miliknya. Mendengar permintaan itu hanya bisa membuat Jiang menuruti Sheng tanpa mengatakan hal yang sebenarnya. Keesokan harinya, Jiang dan Sheng pun bertemu di restoran hotel tersebut. Saat itu Jiang langsung makan dengan begitu lahap. Dan ketika Sheng meminta kenari miliknya, Jiang benar-benar dibuat panik. Walaupun ia membawa beberapa kenari yang lain. Namun situasi tersebut terpaksa membuat Jiang berbohong jika ia lupa membawa kenari itu. Lalu mereka pun kembali melakukan hal yang sama seperti waktu jiwa mereka tertukar. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali. Padahal mereka sudah mencoba berkali-kali. Akhirnya mereka pun mulai berdiskusi untuk memikirkan cara yang lain agar jiwa mereka bisa kembali ke tubuh masing-masing. Dan mereka berdua memiliki waktu selama 3 hari sampai tiba saatnya untuk kembali berusaha mengembalikan jiwa. Dan selama itu Sheng melarang Jiang untuk menjauh dari Pei sebab hubungannya dengan Pei yang tidak akrab sama sekali. Setelah obrolan tersebut selesai, mereka pun memutuskan untuk kembali pulang. Di malam hari ketika Jiang masuk ke rumah, tiba-tiba saja Pang malah mengejutkannya sampai membuat semua kenari yang ia bawa terjatuh. Alhasil Jiang langsung beralasan dengan mengajak Pang untuk memilih kenari yang sama seperti sebelumnya. Tak disangka kebersamaan itu malah membuat mereka berdua menggosipkan seorang selebriti yang baru saja bercerai. Di sisi lain, ibu Sheng tidak habis pikir sebab Sheng yang terus saja berada di kamar. Alhasil ibu langsung memaksa Sheng untuk menemani dirinya. Kali ini ibu memberikan beberapa pertanyaan yang membuat Sheng harus menghubungi Jiang. Namun ibu malah mengomeli Sheng karena terus saja bermain ponsel. Tak berselang lama, ayah pun ada di sana untuk memberikan obat herbal pada Sheng. Namun mereka merasa begitu heran melihat Sheng yang dengan santai meminum obat tersebut. Pada scene yang berbeda, Jiang terus saja terpesona melihat postingan Pei di sosial media.
sampai membuatnya tidak sadar jika ia malah mengomentari postingan tersebut menggunakan akun milik Jiang. Alhasil ia langsung bergegas menghapus komentar itu dengan harapan jika semuanya akan baik-baik saja. Tetapi Jiang masih saja tetap merasa begitu panik. Di hari berikutnya, Sheng sarapan bersama kedua orang tuanya. Tak berselang lama, King pun ada di sana. Melihat kedatangannya langsung membuat Sheng mengingat jika ia adalah salah satu dokter di rumah sakit. Kali ini mereka sarapan serta mengobrol bersama. Bahkan King juga memberikan sebuah tiket agar Sheng bisa menghadiri acara Pei. Pada scene yang berbeda, Jiang dibuat panik karena ternyata komentar yang ia ketik sudah masuk ke dalam trending pembicaraan di sosial media. Padahal Chuan sudah berusaha menenangkan Jiang jika hal tersebut malah memberikan dampak baik untuk dirinya karena Jiang mendapatkan banyak pengikut. Tak berselang lama, Sheng pun menghubunginya untuk memberitahukan bagaimana respon para netizen. Tak disangka ada beberapa netizen yang malah merasa jika Jiang sangatlah romantis dalam bersikap dengan Pei. Memahami kesalahannya membuat Jiang terus meminta maaf pada Sheng. Apalagi Sheng yang malah sengaja ingin membalas kesalahan Jiang untuk berkencan dengan Wing. Karena King terlihat menyukai Sheng. Hal itu benar-benar membuat Jiang semakin merasa panik. Beruntung Sheng tidak setega itu dan masih menerima kesepakatan Jiang agar mereka bisa menjaga citra diri masing-masing. Keesokan harinya Jiang dibuat terkejut melihat keberadaan Pei di dapur. Dan lagi-lagi jiwa Sheng terus saja ingin memotret Pei, sampai membuat Pei memergoki hal tersebut. Kali ini, Pei mulai merasa sikap Jiang yang begitu aneh. Bahkan ia sangat tidak menyukai komentar Jiang di sosial media yang malah membuat netizen menjodohkan mereka berdua. Hal itu pun hanya bisa membuat Jiang meminta maaf tanpa menjelaskan hal yang lain. Kemudian Jiang kembali melakukan sesi pemotretan dan hal tersebut tidak lupa membuat Sheng memberikannya ucapan terima kasih karena sudah bersedia melakukan pekerjaannya. Sementara itu, Sheng dan King sedang berada di suatu tempat. King juga terus saja mengajak Sheng untuk mengobrol bersama. Sampai ketika Sheng memberitahukan pada Jiang bahwa King mengajaknya ke akhir pekan super seru, Jiang langsung merasa panik dan bergegas pergi menemui Sheng. Ternyata Jiang masih tidak terima karena Sheng menerima ajakan King. Saat itu tiba-tiba saja jiwa Sheng malah menggosipkan Su dengan mengatakan bahwa Su tidak hanya memberikan sikap baiknya pada Jiang seorang, namun ia juga melakukan hal yang sama pada Pei. Hal tersebut pun membuatnya merasa sangat kesal, apalagi jiwa Jiang yang tidak memperdulikan semua aduan itu. Dan tak berselang lama King pun ada di sana untuk memanggil Sheng. Momen tersebut langsung membuat Sheng menggandeng tangan King untuk menambah kekesalan Jiang. Di malam hari, Jiang terus saja terlihat tidak bersemangat sama sekali. Melihat hal itu membuat Peng berusaha untuk mencarikan solusi agar Jiang kembali bersemangat. Namun kebersamaan itu malah membuat jiwa Sheng merasa jika Peng sangatlah imun, sampai membuat jantungnya merasa tidak nyaman sama sekali. Alhasil Jiang pun bergegas pergi meninggalkan Peng. Di sisi lain, Sheng dan King baru saja pulang ke rumah. Tak disangka kali ini King kembali berharap jika Sheng bisa menerima perasaannya. Tetapi Sheng sudah langsung menolak perasaan tersebut sebab ia yang tidak bisa memberikan jawaban di saat itu juga. Beruntung hal tersebut bisa dimaklumi oleh King. Bahkan King pun sempat memberikan sebuah hadiah untuk Sheng. Sementara itu, jiwa Sheng masih saja kesal dengan Jiang yang meremehkan profesinya sebagai seorang reporter. Hal tersebut pun membuatnya ingin mengancam Jiang dengan foto tubuh Jiang. Namun perasaan terpukau melihat tubuh kekar Jiang langsung membuat jiwa Sheng menyadarkan dirinya. Lalu tanpa sengaja, ia melihat beberapa kado yang belum terbuka. Ternyata kado-kado itu adalah pemberian ibu Jiang. Tak berselang lama, tiba-tiba saja ayah Jiang menghubunginya. Kali ini, ia benar-benar merasa panik. Alhasil mau tidak mau, Jiang pun harus menjawab panggilan tersebut. Ternyata ayah ingin menitipkan adik tirinya untuk dijaga oleh Jiang. Permintaan yang memaksa itu pun terpaksa diterima oleh Jiang. Kemudian, karena sudah merasa sangat kelelahan, Jiang pun bergegas mencari cara agar bisa kembali ke tubuh aslinya. Namun, ia masih saja tidak mendapatkan jalan keluar apapun.
Alhasil Jiang memutuskan untuk melihat sosial media. Tak disangka hal itu malah membuatnya menemukan sebuah akun cadangan di mana akun tersebut berisi tentang Jiang yang terus membela Su karena komentar buruk netizen. Hal itu pun membuat jiwa Sheng merasa sangat bersalah. Di sisi lain, ketika jiwa Jiang kembali mengingat tentang perkataannya pada Sheng, tiba-tiba saja Sheng mengajaknya untuk bertemu. Kali ini mereka pun sama-sama meminta maaf atas kesalahan masing-masing. Bahkan Sheng masih saja kepo perihal penyebab hubungan Jiang dan Pei yang tidak akur. Ternyata tidak ada alasan khusus untuk hal tersebut. Hanya saja mereka berdua memang memiliki kepribadian yang berbeda. Keesokan harinya, Jiang kembali melakukan pekerjaan Sheng. Kali ini, ia dan Tong mendapatkan pujian dari atasan karena berhasil melakukan pekerjaan dengan baik. Namun, momen itu malah membuat Jiang terus saja bermain game tanpa memberikan respon apapun. Lalu, setelah rapat tersebut selesai, Jiang langsung ingin bergegas pulang dengan alasan bahwa ia sedang tidak enak badan. Perubahan sikap yang dilihat oleh Tong membuatnya memberikan perhatian serta kepedulian pada tubuh Sheng. Sampai Jiang merasa sedikit panik sebab Tong yang memeluk tubuh Sheng. Setelah itu, ia pun kembali menemui Sheng yang sudah begitu lama menunggu kedatangannya. Bahkan Sheng sampai tanpa sengaja memeluk Jiang karena kakinya yang terasa kebas. Dan momen tersebut sempat membuat Jiang menjadi sedikit salah tingkah. Lalu mereka kembali berusaha untuk mengembalikan jiwa mereka ke tubuh masing-masing. Bahkan Sheng sampai dengan berani mencium Jiang agar usaha mereka kali ini membuahkan hasil. Tak disangka usaha tersebut benar-benar berhasil dan membuat mereka kembali ke tubuh masing-masing. Momen itu pun membuat Sheng merasa sangat bahagia. Dan ia langsung mengajak Jiang untuk makan bersama merayakan hal baik tersebut. Saat itu mereka terus mengobrol serta menikmati semua hidangan makanan yang ada di sana. Bahkan ternyata Jiang merasa iri dengan hubungan keluarga Sheng yang sangat baik. Mendengar hal itu membuat Sheng dengan ikhlas membagi ayah serta ibunya untuk Jiang. Bahkan Sheng juga merasa jika mereka bisa menjadi baik. Namun Jiang malah ingin agar mereka tidak berhubungan kembali. Tetapi beruntung, Jiang masih bersikap baik dengan bersedia membantu Sheng menyelesaikan artikelnya. Kemudian Sheng pun pulang dengan perasaan yang begitu bahagia. Ia juga langsung memeluk ayah dan ibunya. Ternyata Sheng sedang dalam keadaan mabuk. Maka dari itu ia menjadi bertingkah dengan sedikit konyol. Di sisi lain, Jiang mulai melakukan semedi seperti biasa. Chuan juga ada di sana untuk mengobrol bersamanya. Namun kali ini Jiang tidak menemukan kenari itu. Dan ia benar-benar merasa terkejut sebab Chuan yang memberitahukan bahwa kenari tersebut sudah ia pecahkan. Saat itu Jiang langsung merasa lemas karena mengetahui kenyataan tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk segera menghubungi Sheng. Kali ini Sheng dibuat terbata-bata dengan pertanyaan Jiang tentang keberadaan kenarinya. Walaupun Sheng sudah mengganti dengan kenari yang lain. Namun Jiang tidak menerimanya sama sekali. Alhasil mereka pun malah saling berdebat. Sampai akhirnya Sheng bersedia menebus kesalahan itu dengan apapun yang Jiang inginkan. Keesokan harinya ayah Jiang tiba di rumah untuk mengantarkan Momo, adik tirinya. Mengetahui hal tersebut membuat Jiang terkejut dan ia kembali menanyakan hal itu pada Sheng. Walaupun sebenarnya Jiang tidak menerima hal tersebut, namun mau tidak mau ia terpaksa menerima kehadiran Momo di sana. Sementara Sheng malah dibuat kesal sebab mengetahui bahwa Jiang yang memberikan sedikit harapan pada King yang sudah mengungkapkan perasaannya. Lalu kekesalan itu pun bertambah sebab berat badan Sheng yang meningkat karena Jiang yang terus saja makan selama berada di tubuhnya. Di hari berikutnya Sheng kembali bekerja seperti biasa. Kali ini ia mulai berpenampilan seperti sebelumnya. Dan perubahan itu membuat Tong merasa heran. Alhasil ia pun memberitahukan tentang apa yang terjadi di antara dirinya dan Jiang. Tetapi Tong malah tidak mempercayai hal tersebut. Tak berselang lama tiba-tiba saja Sheng mendapatkan kiriman buket stroberi dari King.
Bahkan King sampai menuliskan kalimat romantis dan membuat rekan Sheng terus saja menggodanya karena hal itu. Pada scene yang berbeda, Momo masih terlihat sangat ketakutan dengan Jiang. Dan karena Jiang tidak bisa mengurus anak kecil, akhirnya ia meminta Sheng untuk membantunya mengurus Momo. Beruntung Sheng bersedia melakukan hal tersebut. Ia juga mulai menyiapkan makanan untuk Momo. Dan ketika Sheng ingin menyiapkan bahan masakan, ia malah tanpa sengaja menabrak tubuh Jiang. Alhasil momen itu membuat mereka sama-sama terdiam. Bahkan, Sheng dengan berani menyentil dada Jiang, dan ia langsung melarang Jiang untuk membalas hal tersebut. Lalu saat makanan selesai, Sheng segera menghidangkan makanan itu. Namun ternyata Momo tidak menyukai kacang polong di nasi tersebut. Tetapi Momo tidak berani bertindak apa-apa karena Jiang yang terlalu tegas. Beruntung keberadaan Sheng di sana berhasil menciptakan suasana yang bahagia untuk Momo. Melihat hal itu, ikut membuat Jiang merasa bahagia. Kemudian tiba-tiba saja Sheng masuk ke kamar Jiang untuk meminjam pakaiannya. Kali ini, Sheng malah memancing kekesalan Jiang sampai membuat Jiang ingin berada di sana untuk melihat Sheng berganti pakaian. Sebab mereka sama-sama sudah melihat tubuh satu sama lain. Dan mereka juga tidak tertarik jika kembali melihat hal yang sama. Lalu saat Sheng mulai ingin membuka pakaiannya, Jiang malah benar-benar terlihat biasa saja. Alhasil, Sheng pun keluar dengan perasaan kesal. Padahal sebenarnya Jiang tidak merasa tenang sama sekali. Setelah selesai mengganti pakaiannya, Sheng pun kembali menemui Jiang. Tak disangka kali ini Jiang berterima kasih atas hal baik yang sudah dilakukan Sheng. Di malam hari, Sheng mulai berusaha untuk membuat Momo tertidur dengan membaca sebuah buku cerita. Tetapi tiba-tiba saja Momo malah terbangun dan menangis histeris karena ia yang merindukan ibunya. Bujukan Sheng pun tidak berhasil membuat Momo terdiam. Dan hanya ketika Jiang ada di sana, barulah Momo bisa langsung terdiam serta kembali tenang. Namun saat Jiang tidak ada di sana, Momo malah kembali menangis. Beruntung kali ini bujukan Sheng berhasil membuatnya terdiam. Walaupun di esok hari Sheng harus mengabulkan keinginan Momo untuk berkemah. Keesokan harinya, Sheng dan Jiang sama-sama pergi untuk menemani Momo berkemah. Lalu ketika Momo ingin memakan es krim, Jiang malah melarangnya dan membuat Momo tidak berani mengatakan apapun lagi. Beruntung Sheng berhasil membujuk Jiang sampai membuat mereka diizinkan untuk menikmati es krim tersebut. Dan saat Jiang seorang diri, ia kembali mengingat kenangan buruk di masa lalu bersama ayahnya. Saat itu, Sheng mengajak Jiang untuk menceritakan masa kecil mereka. Namun, masa kecil Jiang tidaklah seindah masa kecil Sheng yang memiliki keluarga harmonis. Lalu, Sheng pun meninggalkan Jiang untuk menemani Momo ke toilet. Kali ini Momo mengatakan bahwa ia merasa jika Jiang membenci dirinya. Sebab Jiang yang terus saja bersikap dingin pada Momo. Dan obrolan itu pun membuat Sheng mengetahui bahwa ternyata ibu kandung Jiang berada di luar negeri. Sementara itu Jiang yang tertidur malah kembali memimpikan kenangan buruk bersama orang tuanya. Beruntung Sheng sudah kembali dan membangunkan Jiang dari mimpi buruk tersebut. Namun tiba-tiba saja Tong menghubungi Sheng dan memberikan kabar jika keberadaan Jiang di perkemahan itu sudah diketahui oleh seseorang, yang membuat para reporter ingin bergegas pergi ke sana. Mengetahui kabar tersebut langsung membuat mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah itu, sesampainya di rumah, Momo malah muntah dan mengeluh sakit perut. Kondisi tersebut benar-benar membuat mereka merasa khawatir. Akhirnya, Sheng bergegas membawa Momo pergi ke rumah sakit. Sebab Jiang yang tidak bisa sembarangan bepergian begitu saja. Lalu setibanya di rumah sakit, King langsung membantu menangani Momo. Beruntung kondisi Momo tidaklah terlalu buruk. Tetapi momen itu malah membuat King kembali membicarakan hubungan mereka. Sampai akhirnya membuat Sheng terpaksa memberikan kesempatan untuk menerima perasaan King. Hal baik tersebut benar-benar membuat King merasa bahagia dan semakin memperlakukan Sheng dengan penuh perhatian. Di saat yang bersamaan, Jiang pun menghubungi Sheng untuk menanyakan keadaan Momo. Kali ini, ia terlihat tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Padahal sebenarnya, Jiang juga ada di rumah sakit itu.
Keesokan harinya ketika Momo sudah diperbolehkan pulang, Jiang langsung menjemput mereka. Ia juga tetap menyembunyikan identitasnya dengan baik agar tidak diketahui oleh King. Dan selama di perjalanan, Sheng semakin merasa yakin jika orang yang ia lihat di rumah sakit memanglah Jiang, sebab Jiang yang masih memakai pakaian yang sama. Lalu ketika Jiang masuk ke kamar Momo, ia mendapati Sheng yang sudah ingin pergi dari sana. Hal itu pun segera dicegah oleh Jiang dengan membujuk Sheng dengan menggunakan peo idolanya. Beruntung hal tersebut berhasil membuat Sheng tetap ada di sana untuk menjaga Momo. Kemudian Sheng kembali dibuat terpukau melihat ketampanan Pei, sampai membuat Jiang tidak habis pikir dengan tingkah Sheng itu. Bahkan, Sheng juga tanpa malu mengakui bahwa ia adalah fans berat Pei. Namun, kedatangan Peng malah membuat harga diri Sheng sebagai seorang reporter sedikit tidak ternilai, karena ia yang menyamakan profesi Sheng dengan seorang paparazzi. Tak hanya Peng Su yang ada di sana juga ikut melakukan hal yang sama sampai membuat Sheng merasa begitu kesal. Bahkan Sheng dibuat mual mendengar kalimat manis yang Su berikan pada Jiang. Dan kekesalan Sheng semakin bertambah sebab Su yang sangat mengantisipasi dirinya. Lalu saat Sheng berada di kamar, Jiang langsung berusaha mengubah suasana hatinya karena ia mengerti kekesalan Sheng dengan sikap rekannya. Jiang juga malah sedikit menggoda Sheng sebab ia yang mengatakan bahwa Jiang bukanlah tipenya. Di malam hari, secara diam-diam Sheng terus melihat Jiang yang sedang latihan bermain musik di sebuah ruangan. Hal itu pun sempat membuat Sheng mengabadikan momen tersebut untuk dirinya sendiri. Di hari berikutnya, tibalah waktu untuk Sheng dan Momo pergi dari sana. Jiang pun ikut mengantarkan kepergian mereka. Tetapi ketika sudah berjalan sedikit jauh, Sheng baru mengingat jika ponselnya tertinggal. Hal itulah yang membuat Sheng tanpa sengaja melihat bagaimana hubungan Jiang dengan ayahnya yang tidak akrab sama sekali. Dan persembunyian Sheng pun malah diperkoki Jiang sebab ada seekor ulat yang berada di pundaknya. Saat itu, Sheng mulai merasa iba dengan kedatangan keluarga Jiang. Namun karena Jiang tidak ingin diganggu, akhirnya Sheng pun memutuskan pergi dari sana. Kali ini Jiang kembali mengingat bagaimana kehidupan masa kecilnya yang tidak mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari orang tua. Keesokan harinya, Sheng terus saja termenung mengingat bagaimana hubungan Jiang dan ayahnya. Alhasil Sheng langsung meminta maaf pada Jiang karena sudah membuat keputusan sendiri untuk bersedia menjaga Momo. Namun, Jiang malah tidak membalas pesannya sama sekali. Dan hal itu membuat Sheng merasa tidak tenang. Di sisi lain, ternyata Jiang sedang menyibukkan dirinya untuk berlatih musik. Chuan yang juga ada di sana langsung bisa mengetahui jika suasana hati Jiang sedang tidak baik. Dan ia memang tidak berniat untuk membalas kiriman pesan dari Sheng. Pada scene yang berbeda, Sheng dengan penuh kepercayaan diri memamerkan pada semua rekan kerja bahwa timnya kembali berhasil mendapatkan izin untuk mewawancarai Peng. Dan ternyata sebelum ini Sheng benar-benar pintar mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mendapatkan hal tersebut di saat ia masih berada di rumah Jiang. Dan setelah rapat itu selesai, Sheng kembali mengirimkan pesan pada Jiang, walaupun masih tidak mendapatkan balasan apapun. Sementara itu, Jiang malah dibuat tertawa melihat banyaknya pesan yang Sheng kirimkan. Beruntung hal tersebut membuat Jiang mulai membalas pesan Sheng jika ia ingin pergi ke pesta untuk memperbaiki suasana hatinya. Tak disangka ternyata Jiang memutuskan untuk menikmati masakan ayah Sheng di tempat ayah Sheng bekerja. Mengetahui hal itu membuat Sheng tidak menyangka sama sekali. Namun ia ikut bahagia mengetahui hal tersebut. Tetapi ketenangan Jiang tidak bisa bertahan lama sebab para fans yang malah memergoki keberadaannya di sana. Beruntung ayah Sheng berhasil menyelamatkan Jiang dari situasi itu. Bahkan ayah Sheng bersedia memasakkan makanan untuk Jiang dengan mengundangnya makan malam di rumah. Di malam hari, Jiang pun sudah berada di rumah keluarga Sheng. Kali ini ia terus saja mengobrol dengan ibu Sheng. Tak berselang lama, Sheng dan King pun ada di sana. Melihat keberadaan Jiang membuat Sheng merasa sangat terkejut. Apalagi King yang dengan tegas memperkenalkan dirinya pada Jiang sebagai pacar Sheng. Tak disangka momen itu malah terlihat seolah Jiang juga menjadi saingan King sebagai teman dekat Sheng.
Lalu mereka semua pun mulai menikmati masakan ayah Sheng sembari mengobrol bersama. Dan setelah makan malam itu selesai, Sheng, Jiang, serta ayah Sheng masih berada di meja makan. Bahkan Jiang dan ayah Sheng sampai menjadi mabuk karena terlalu banyak meminum arak. Lalu ketika Sheng masuk ke kamar setelah mengantarkan King pergi dari sana, ia malah dibuat terkejut melihat Jiang yang sudah tertidur di ranjangnya. Bahkan Jiang enggan untuk pergi dari sana. Dan momen itu pun sempat membuat Sheng mengingat momen di mana mereka masih bertukar jiwa. Jiang juga sampai mengucapkan selamat malam untuk Sheng. Akhirnya Sheng tetap membiarkan Jiang untuk beristirahat di sana. Keesokan paginya, Jiang dalam kondisi yang masih acak-acakan memutuskan untuk pergi dari rumah Sheng. Namun Sheng malah ada di sana dan melihat kondisi tersebut. Tetapi semua itu tidak membuat Sheng terkejut sama sekali. Lalu ketika Jiang menikmati sarapan yang ada di meja, Sheng malah mempertanyakan bagaimana jika mereka kembali bertukar jiwa. Pertanyaan itu pun langsung membuat Sheng dan Jiang ingin melakukan sesuatu sebagai pembuktian apakah hal tersebut bisa terjadi kembali. Di malam hari ketika Sheng sudah kembali tinggal bersama Tong, ia mendapatkan kiriman pesan dari Jiang. Jika pemotretan yang Sheng lakukan saat berada di tubuh Jiang mendapatkan banyak sekali komentar baik dari para fans. Hal itu pun ikut membuat Sheng merasa bahagia. Walaupun Jiang tetap bersikap biasa saja. Dan tanpa sadar Sheng malah terus menatap foto Jiang tersebut. Di hari berikutnya, Sheng dan Tong dibuat kesal dengan berita bohong yang dibuat oleh Zi tentang Jiang yang mengusir adiknya. Padahal Sheng yang mengetahui dengan jelas bahwa Jiang tidak melakukan hal itu sama sekali. Alhasil mereka pun saling berdebat karena masalah tersebut. Di sisi lain, Chuan terus saja mengomel karena masalah yang beredar di media sosial itu. Pei dan Peng juga sempat memberikan semangat pada Jiang. Walaupun kali ini Jiang terlihat begitu tenang. Namun ketika Jiang seorang diri, ia langsung mengingat semua komentar netizen tentang masalah tersebut. Sementara itu, Sheng tidak bisa berbuat apa-apa karena nomor Jiang yang tidak bisa dihubungi. Bahkan Pei memberitahukan jika mereka masih merasa kesal dengan Sheng, sebab berita itu tersebar dari kantor tempat ia bekerja. Lalu pada saat Sheng sedang makan siang bersama Tong, ia baru menyadari jika Jiang pasti akan pergi ke suatu tempat. Mengetahui lokasi tempat tersebut dari akun kedua Jiang, langsung membuat Sheng bergegas pergi menuju tempat itu. Tak disangka ternyata Jiang memang sedang dalam perjalanan menuju tempat tersebut. Tak berselang lama, Sheng pun ada di sana untuk mencari keberadaan Jiang. Walaupun terasa melelahkan, namun Sheng tidak menyerah sama sekali. Sampai tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu deras. Beruntung Jiang ada di sana dan langsung menghampiri Sheng, serta memberikan sebuah jaket untuk menghangatkannya. Kali ini Sheng langsung menjelaskan jika ia bukanlah dalang dari masalah yang menimpa Jiang. Padahal Jiang memang tidak menyalahkan Sheng sama sekali. Bahkan Jiang malah merasa bahagia karena Sheng ada di sana. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menginap di salah satu hotel karena hujan yang tidak kunjung reda. Mereka juga terpaksa tinggal di satu kamar agar identitas Jiang tidak diketahui siapapun. Dan sesampainya di kamar, Sheng malah menjahili Jiang dengan mengajaknya mandi bersama. Hal itu benar-benar membuat Jiang menjadi sedikit salah tingkah. Lalu di malam harinya sebelum mereka beristirahat, Jiang sempat menceritakan bagaimana keluarganya, yang membuat Jiang berpikir dan merasa bahwa ia memang anak yang tidak diinginkan. Kemudian tiba-tiba saja Sheng malah menawarkan agar Jiang kembali menjadi dirinya, sebab Jiang yang merasa nyaman dengan kehidupan Sheng. Mendengar ide tersebut langsung membuat Jiang mendekati Sheng. Bahkan ia juga secara perlahan ingin mencium Sheng. Namun ciuman itu gagal sebab Jiang yang flu, dan akhirnya Sheng bergegas membantu merawat Jiang. Keesokan paginya, Sheng melihat Jiang yang sudah terbangun lebih dulu. Dan kali ini Jiang sedang berbicara dengan ayahnya lewat panggilan telepon. Memahami kondisi Jiang terus membuat Sheng memperdulikan dirinya. Bahkan Jiang sampai tanpa sadar mengatakan bahwa ia sudah merasa tidak sendirian lagi berkat adanya Sheng.
Mendengar hal itu, langsung membuat Sheng mengalihkan pembicaraan agar tidak menjadi canggung dengan semakin memperjelas jika Jiang memang tidak sendirian sebab memiliki beberapa teman. Kemudian sesampainya di rumah, Jiang dan Sheng masih saling mengirim pesan. Bahkan Jiang terlihat bahagia dengan perhatian yang Sheng berikan pada dirinya. Dan lagi-lagi Jiang malah bermimpi jika ia benar-benar berciuman dengan Sheng. Lalu ketika Jiang terbangun, ia mendapati Chuan yang sudah ada di sana. Kali ini Jiang pun meminta maaf karena sudah merepotkan Chuan untuk mengurus masalahnya. Di malam hari, Sheng mulai melakukan perintah Jiang untuk mengirimkan foto buah kenari. Dan hal itu membuat Jiang menghubungi dirinya. Kali ini mereka pun saling mengobrol bersama. Keesokan harinya, Sheng pergi menemui ayahnya untuk memesan beberapa makanan yang akan ia bawa untuk bertemu dengan Jiang. Lalu ketika Sheng berada di rumah Jiang, Jiang terkejut melihat kedatangannya. Sebab Sheng tidak memberikan kabar apapun. Saat itu, Sheng terlihat begitu bersemangat menyiapkan makanan untuk mereka nikmati bersama. Namun ternyata Su juga ada di sana. Kedatangan Su kali ini benar-benar membuat Sheng merasa kesal. Apalagi saat Su ingin mencicipi masakan ayahnya. Jiang malah mengizinkan serta mengajak Su untuk makan bersama mereka. Alhasil Sheng langsung meminta Jiang untuk mengajak Pei bergabung. Saat itu suasana hati Sheng tiba-tiba saja berubah sebab Pei yang ada di hadapannya. Bahkan ia dan Su juga sama-sama menjatuhkan harga diri satu sama lain secara tidak langsung. Dan ketika Sheng menerima pesan dari King, ia sengaja membalas pesan itu menggunakan rekaman suara. Alhasil Jiang pun langsung merasa begitu kesal. Apalagi Sheng yang benar-benar bersikap sangat berbeda ketika menerima hadiah pemberian Pei. Kemudian selama di perjalanan, Jiang masih saja merasa kesal saat mengingat bagaimana sikap Jiang pada Su. Sementara itu, Jiang memberanikan diri mempertanyakan alasan Pei memberikan Sheng hadiah. Ternyata Pei hanya memperlakukan Sheng sebagai fansnya. Pei juga menyadarkan Jiang bahwa Jiang sudah melakukan kesalahan dengan membuat Sheng merasa tidak bahagia. Sebab Jiang yang malah menggabungkan Sheng dengan orang yang tidak ia sukai. Setelah itu, Jiang secara diam-diam menunggu kepulangan Sheng di depan gedung rumahnya. Melihat Sheng yang sedang bersama King membuat Jiang bergegas menyembunyikan diri. Namun ia malah dibuat kesal karena melihat King yang dengan berani memegang tangan Sheng serta mengelus rambutnya. Lalu ketika King pergi dari sana, Sheng langsung bisa menyadari keberadaan Jiang. Kali ini ternyata Jiang ingin mengembalikan kotak makanan Sheng. Dan di saat Jiang akan mengatakan sesuatu, Sheng malah dengan tega meninggalkannya begitu saja. Kemudian ketika berada di kamar, Sheng malah langsung melampiaskan kekesalannya sebab sikap Jiang yang lebih dekat dengan Su. Bahkan Sheng sampai mengingat kembali momen saat Jiang ingin menciumnya yang membuat kekesalannya semakin bertambah. Saat itu Jiang tidak bisa beristirahat dengan tenang karena masih terus mengingat keromantisan Sheng dan King. Alhasil ia pun memutuskan untuk kembali melakukan semedi agar bisa menenangkan dirinya sendiri. Walaupun hal tersebut masih tidak membuahkan hasil sama sekali. Sampai di keesokan harinya, Jiang masih saja tidak bersemangat sama sekali. Alhasil ia secara tidak langsung menceritakan situasi yang terjadi antara dirinya dengan Sheng dan King pada Chuan. Sampai respon yang Chuan berikan berhasil membuat Jiang mendapatkan sebuah inspirasi. Kemudian, Jiang pun pergi menemui Sheng di depan gedung rumahnya. Kali ini tiba-tiba saja Jiang meminta maaf karena sudah membuat Sheng merasa kesal. Sebab di saat mereka ingin makan bersama, Jiang malah mengajak Su untuk bergabung. Beruntung suasana hati Sheng langsung berubah karena hal tersebut. Apalagi Jiang yang sampai memposting makanan pemberian Sheng dan membuat para netizen heboh dengan komentar positif mereka. Lalu Sheng pun mengajak Jiang untuk mampir ke rumahnya. Karena Jiang juga sudah membawa beberapa bingkisan untuk keluarga Sheng. Saat itu mereka pun saling mengobrol bersama. Bahkan Jiang sempat mempertanyakan bagaimana sikap seseorang yang sedang jatuh cinta. Sebab Jiang ingin belajar untuk memainkan sebuah peran. Dan ketika Sheng mulai memberikan jawaban pada Jiang, Jiang tanpa sadar malah terus saja memandangi Sheng. Sampai tak berselang lama, Tong pun ada di sana.
Kali ini kepulangan Tong membuat Sheng merasa begitu panik. I see the light upon your... 快躲起来，快藏起来！哎呀，干嘛呢？收拾起来。 Beruntung situasi itu tidak membuat Tong mengetahui keberadaan Jiang. Hanya saja obrolan Tong dan Sheng membuat Jiang mengetahui jika sebenarnya Sheng tidak memiliki perasaan apapun pada King. Namun Sheng dan King sudah membuat janji untuk berlibur bersama. Lalu ketika Jiang pulang ke rumah, Jiang langsung memberitahu Chuan bahwa ia akan berlibur untuk mencari inspirasi selama beberapa hari. Keesokan harinya, Jiang mulai melakukan perjalanannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sheng dan King. Kali ini Jiang lebih dulu tiba di penginapan tersebut. Dan setelah sekian lama menunggu, akhirnya Sheng dan King pun ada di sana. Kedatangan mereka langsung membuat Jiang menugaskan karyawannya untuk mencarikan kamar tepat di depan kamar Sheng. Lalu ketika Jiang sudah mendapatkan kamar itu, ia mulai memata-matai setiap pergerakan mereka berdua. Sementara itu, Sheng dibuat terkejut melihat King yang sudah menyiapkan makanan khusus untuk dirinya. Bahkan, King rela belajar memasak demi Sheng. Melihat kebersamaan mereka, benar-benar membuat Jiang merasa sangat kesal. Tetapi keberadaannya hampir saja dipergoki oleh Sheng. Setelah itu, Sheng dan King melanjutkan aktivitas mereka dengan bermain biliar bersama. Dan lagi-lagi momen kebersamaan mereka malah membuat Jiang dengan sengaja mengacaukannya. Hal itu pun langsung bisa membuat Sheng mengetahui jika Jiang berada di sana. Kali ini Jiang dengan berani mengakui bahwa ia memang sedang mengikuti Sheng. Namun Jiang tetap beralasan jika ia melakukan semua itu hanya untuk berlatih akting dengan lebih mengekspresikan diri dari melihat kencan Sheng dan King. Kemudian ketika Sheng sedang bermain drone bersama King, ia malah tanpa sengaja membuat drone itu tersangkut sebab melihat Jiang yang masih terus saja mengikutinya. Beruntung King berhasil mengambil drone tersebut. Namun kekhawatiran Sheng pada dirinya malah membuat King mulai memeluk Sheng. Dan momen itu juga dilihat dengan jelas oleh Jiang. Di malam hari, Sheng dan King pun makan malam bersama. Sementara Jiang terus saja sibuk bersemedi untuk menenangkan dirinya. Namun ia masih sempat untuk mengecek apakah Sheng sudah kembali ke kamarnya. Dan ketika Jiang melihat Sheng masuk ke kamar, ia langsung pergi menemui Sheng. Kali ini tiba-tiba saja Jiang mempertanyakan kapan Sheng akan putus dengan King. Sebab ia yang mengetahui bahwa Sheng tidak menyukai King. Dan saat itu Jiang malah bersikap seolah ia menjadi seorang pawang asmara dengan menyarankan Sheng untuk segera mengakhiri hubungannya dengan King agar tidak membuat King semakin menderita. Tak berselang lama, King pun malah menekan bel kamar Sheng dan membuat Sheng langsung bergegas menyembunyikan Jiang. Ternyata King ingin memberitahukan bahwa ia harus pulang di malam itu juga untuk mengurus pekerjaan penting. Beruntung Sheng bisa memaklumi kesibukan King. Dan ia sempat memberikan gelang pasangan pada Sheng sebagai bentuk permintaan maafnya. Melihat besarnya usaha King membuat Sheng merasa bersalah. Alhasil, ia memberanikan diri untuk meminta putus dari King. Sebab Sheng tidak bisa melanjutkan hubungan itu. 却又在短时间内跟你提分手，我们还是做朋友吧。 Mendengar hal tersebut benar-benar membuat King terkejut. Namun mau tidak mau ia terpaksa menghargai serta menerima keputusan Sheng. Tak disangka momen tersebut membuat Sheng terus merasa bersalah. Sampai ia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Keesokan paginya, Sheng yang baru saja terbangun sudah dibuat tersenyum melihat pesan yang dikirimkan oleh Jiang. Tak berselang lama tiba-tiba saja Jiang sudah ada di sana membawakan sarapan untuk Sheng. Namun kali ini Sheng merasa malu sebab belum sempat membersihkan diri. Dan ternyata saat itu Jiang berniat untuk menghibur Sheng yang baru saja putus. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Sheng memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajak Jiang menonton acaranya bersama. Tetapi acara yang mereka tonton malah membuat Jiang merasa geli sebab jiwa Sheng masih berada di tubuh Jiang. Kemudian mereka pun memutuskan untuk berjalan-jalan bersama. Kali ini mereka terus saja saling mengobrol. Dan momen itu membuat Jiang dengan berani mendekati Sheng secara perlahan sampai akhirnya mereka pun berciuman. Namun ciuman itu malah membuat mereka kembali bertukar jiwa.
I see the light upon your. 江夜，我们 Padahal Jiang akan melakukan siaran langsung di malam nanti. Alhasil mereka terpaksa harus berciuman lagi agar jiwa mereka bisa kembali sebelum malam hari tiba. Tetapi tak disangka ciuman tersebut malah tidak membuahkan hasil apapun. Padahal mereka sudah mencobanya lebih dari 1 kali. Namun karena usaha itu tetap gagal, akhirnya jiwa mereka harus menetap di tubuh yang berbeda untuk sementara waktu. Di malam hari tibalah saat untuk melakukan siaran langsung. Tetapi Sheng masih merasa kesal dengan situasi tersebut. Sementara itu Jiang dibuat panik ketika melihat Tong yang berpakaian seksi. Namun ia terpaksa harus menghadapi hal tersebut agar tidak membuat Tong merasa curiga. Walaupun jiwa Jiang yang berada di tubuh Sheng merasa tidak nyaman sama sekali dengan sikap Tong. Lalu mereka pun mulai menonton siaran langsung Pei dan yang lainnya bersama-sama. Kali ini jiwa Sheng yang berada di tubuh Jiang benar-benar tidak bisa seutuhnya untuk bersikap selayaknya laki-laki normal. Karena ia yang bersikap begitu manis. Saat itu siaran langsung masih terus saja dilakukan. Lalu Peng pun memimpin sebuah permainan pertanyaan untuk Jiang dan Pei. Namun tak disangka Jiang malah berhasil memenangkan permainan tersebut. Karena ia yang berhasil menjawab semua pertanyaan tentang Pei. Walaupun hal itu sedikit aneh, tetapi Jiang tetap saja memperlihatkan wajah gembiranya. Sementara itu, Tong yang sangat mengidolakan Jiang malah tidak bisa menyadari perubahan yang ada pada idolanya tersebut. Sampai ketika Tong dan tubuh Sheng saling mengobrol tentang besarnya perasaan Sheng dalam mengidolakan Pei, membuat Tong kembali mengingatkan Sheng bagaimana awal pertama kali ia bisa mengidolakan Pei. Bahkan Sheng sampai ingin menjadikan Pei suaminya. Di malam hari, Pei mulai merasa aneh dengan sikap Jiang sebab hubungan mereka yang tidak terlalu dekat. Namun Jiang malah mengetahui banyak hal tentang dirinya. Situasi itu pun benar-benar membuat jiwa Sheng kesulitan untuk memberikan jawaban serta penjelasan. Alhasil Pei malah mengingatkan Jiang agar ia tidak terlalu bersikap lembut seperti Peng. Kemudian saat tubuh Jiang masuk ke kamar, Sheng langsung mengatakan pada dirinya sendiri bahwa sebenarnya Sheng senang bisa mencium orang yang ia sukai. Sebab ia sudah mulai menyukai Jiang. Hanya saja ciuman mereka hanya sebagai bahan percobaan untuk Jiang. Dan Jiang juga akhirnya menjadi tidak menganggap Sheng selayaknya wanita yang memiliki perasaan. Di sisi lain, jiwa Jiang mulai merasa kesal melihat foto-foto Pei yang berada di kamar Sheng. Tak berselang lama, Sheng pun menghubungi dirinya. Kali ini Jiang memuji penampilan Sheng yang berada di tubuhnya saat siaran langsung. Tak hanya itu, Sheng juga membantu Jiang untuk memilih pakaian yang akan ia kenakan di esok hari saat pergi bekerja, agar rekan kerja Sheng tidak merasa aneh dengan perubahannya. Namun di keesokan harinya, Jiang malah memilih sendiri pakaian yang ia rasa lebih cocok. Bahkan Jiang juga mulai bersedia untuk berdandan di wajah Sheng tersebut. Lalu sesampainya di kantor, Jiang malah merasa sakit perut. Sementara itu, Sheng malah merasa begitu nikmat karena bisa beristirahat dengan puas di tubuh Jiang. Bahkan, Sheng juga baru menyadari jika Jiang sangatlah tampan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama, sebab Jiang yang malah memberikannya tugas sesuai dengan yang dikatakan Tong. Karena Jiang tidak bisa mengerjakan tugas tersebut walaupun ia ingin membantu Sheng. Apalagi saat itu Jiang sedang sakit perut. Tak disangka, ternyata kali ini tubuh Sheng tengah mengalami menstruasi. Mengetahui hal itu membuat Sheng berusaha tenang untuk mendengar semua keluhan Jiang. Ia juga mau tidak mau terpaksa mengajari Jiang bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Walaupun sebenarnya Sheng merasa begitu malu. Bahkan ia sampai ingin gantung diri sebab harus menahan malu yang sebesar itu pada orang yang ia sukai. Tak disangka menstruasi tersebut benar-benar membuat Jiang merasa sangat tersiksa. Kemudian Jiang pun memutuskan untuk pergi menemui Sheng. Kali ini Sheng malah mengeluh sebab wajah tubuhnya yang begitu pucat. Dan ketika mereka ingin masuk ke kamar, Pei malah memergoki kebersamaan mereka berdua. Alhasil, tubuh Jiang menjadi begitu kesusahan untuk mencari alasan agar Pei tidak merasa curiga.
Lalu sesampainya di kamar, Sheng mulai memberikan pijitan supaya Jiang bisa merasa lebih nyaman. Dan ketika Jiang ingin mengatakan sesuatu pada Sheng, Pei malah memanggilnya dan merusak momen tersebut begitu saja. Saat itu ketika ingin mengecek apa yang tubuh Jiang lakukan, tubuh Sheng malah mendapati jiwanya yang sedang mengobrol secara tertutup dengan Pei. Ternyata Pei mengingatkan tubuh Jiang agar ia berhati-hati dengan Sheng, sebab Pei sudah menyadari bahwa Sheng dan Jiang seperti orang yang sedang menjalin hubungan. Hal itulah yang membuat Pei tidak ingin karir Jiang rusak hanya karena sebuah hubungan asmara. Mendengar semua itu membuat jiwa Sheng sangat ingin sekali menjelaskan pada Pei bahwa ia tidak sejahat yang Pei pikirkan. Namun, Pei tetap saja berpegang teguh pada pemikirannya. Kemudian saat ingin pergi ke kamar, Sheng berusaha terlihat biasa saja di hadapan Jiang. Ia juga tidak memberitahukan sama sekali apa yang Pei katakan padanya. Alhasil hal tersebut malah membuat mereka berdua saling berdebat, serta Sheng yang menyalahkan Jiang atas apa yang terjadi pada mereka berdua. Di malam hari, jiwa Jiang terpaksa menghadiri makan malam bersama King dan orang tua Sheng karena mereka sedang merayakan ulang tahun pernikahan orang tua Sheng. Kali ini Jiang kembali merasakan bagaimana besarnya perhatian serta kasih sayang ibu Sheng yang sampai membuatkan obat khusus untuk tubuh Sheng yang sedang menstruasi. Di sisi lain, tiba-tiba saja Chuan menemui tubuh Jiang. Saat itu lagi-lagi Chuan secara tidak langsung mengingatkannya agar tidak menjalin hubungan dengan Sheng, sebab karir Jiang yang masih sangat membaik untuk bisa lebih maju lagi. Mendengar semua itu, langsung terpaksa membuat jiwa Sheng mengatakan bahwa Jiang tidak akan jatuh cinta pada Sheng. Situasi tersebut benar-benar membuat Sheng merasa begitu sedih dan terus saja termenung. Sementara itu, setelah makan malam selesai, jiwa Jiang kembali mengantarkan King untuk pergi dari sana. Momen itu pun akhirnya membuat Jiang mengetahui jika ternyata Sheng pernah mengatakan bahwa ia menyukai seseorang. Dan King langsung berpikir jika orang tersebut adalah Pei. Sebab pernyataan yang Sheng katakan perihal orang yang ia sukai itu tidak mungkin menyukai dirinya. Apalagi dunia mereka berdua juga berbeda. Mendengar hal tersebut benar-benar membuat jiwa Jiang merasa patah hati dan ia terus saja termenung selama berada di perjalanan. Kemudian setibanya di depan gedung rumah Tong, Sheng dan Jiang kembali bertemu. Kali ini jiwa Sheng meminta maaf pada Jiang dan hal yang sama juga dilakukan oleh Jiang sampai akhirnya hubungan mereka kembali membaik. Bahkan mereka pun sepakat untuk menjalani kehidupan di tubuh itu dengan baik sampai waktunya nanti mereka bisa kembali ke tubuh masing-masing. Dan sebelum pergi, Sheng sempat mengajak Jiang untuk berfoto bersama. Di malam berikutnya, jiwa Jiang memberitahukan perihal Tong yang tidak ada di rumah selama 2 hari. Hal itu pun akan mereka manfaatkan untuk berusaha mengembalikan jiwa ke tubuh masing-masing. Namun tiba-tiba saja Jiang meminta agar mereka tidak lagi bertemu setelah berhasil melakukan usaha itu. Karena Jiang tidak ingin Sheng kehilangan kehidupan indahnya tersebut. Walaupun sebenarnya keputusan itu tidak sesuai dengan yang Jiang inginkan. Tetapi mau tidak mau, Sheng pun terpaksa menerima kesepakatan tersebut. Dan mereka sama-sama tidak bahagia sama sekali sebab hal itu. Keesokan harinya, jiwa Sheng mulai mempersiapkan tubuh Jiang untuk pergi menemui Jiang. Ia juga sempat membeli beberapa makanan untuk diberikan pada Jiang. Lalu sesampainya di rumah Tong dan Sheng, jiwa Sheng langsung bersikap seperti ia biasanya yang selalu ceria. Bahkan mereka juga sempat menonton drama bersama-sama. Namun adegan ciuman di drama itu malah membuat Jiang segera menutup layar laptop tersebut dan memilih untuk menikmati makanan yang dibawa oleh Sheng. Tetapi tiba-tiba saja Sheng malah merasa gemas dengan tubuhnya sendiri. Beruntung momen itu membuat mereka terlihat sangat bahagia. Saat itu Sheng dan Jiang mulai melakukan usaha untuk mengembalikan jiwa ke tubuh masing-masing tanpa berciuman. Namun dari cara pertama sampai kelima yang mereka lakukan masih tidak membuahkan hasil sama sekali. Round 2. Fight! Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berjalan-jalan bersama. Kali ini
Jiang terus menggandeng tangan Sheng sebagai usaha lain yang bisa dilakukan. Mereka juga saling mengobrol bersama. Lalu tiba-tiba saja ibu Jiang memberikan kabar bahwa ia ingin bertemu dengan Jiang di saat sudah berada di negara itu. Mengetahui hal tersebut membuat Jiang mengizinkan Sheng untuk melakukan hal tersebut jika mereka belum bertukar tubuh. Memahami perasaan Jiang langsung membuat Sheng berusaha memberikan semangat padanya. Namun bayangan masa kecil yang buruk masih terus saja tersimpan di dalam ingatan Jiang. Tak disangka ternyata Jiang adalah sosok yang begitu kuat dalam menghadapi semua itu. Kemudian ketika pulang ke rumah, Sheng dan Jiang pun memutuskan untuk tidur bersama. Sebab mereka tidak ingin menyia-nyiakan semua usaha yang masih bisa dilakukan. Namun di sepanjang malam, Sheng malah tidur dengan begitu lasak. Sampai membuat Jiang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Keesokan harinya, Sheng dan Jiang kembali melakukan usaha yang kesekian kalinya. Tetapi karena usaha itu masih tidak membuahkan hasil, akhirnya Jiang mengajak Sheng untuk kembali berciuman. Namun, Sheng menolak ajakan tersebut, sebab ia tidak akan bisa merasakan hal seperti yang dirasakan ketika masih berada di tubuhnya. Alhasil, Sheng memberikan ide lain dengan mengajak Jiang untuk menonton film bersama, agar menciptakan interaksi emosi di tubuh masing-masing. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Tong ada di sana. Kedatangannya benar-benar terus membuat Jiang dan Sheng terlihat tenang, sebab Tong juga memberikan respon yang begitu tenang. Padahal sebenarnya Tong sangat histeris dan excited dengan keberadaan Jiang di sana. Alhasil momen itu pun langsung ia manfaatkan untuk meminta tanda tangan serta berfoto bersama idolanya tersebut. Di hari berikutnya, saat tubuh Jiang sudah pulang ke rumah, ia kembali kedatangan ayah yang mengantarkan Momo untuk bermain dengan Jiang. Tak berselang lama, tubuh Sheng pun ada di sana untuk ikut bermain dengan mereka. Saat itu, Sheng, Jiang, dan Momo mulai bermain game bersama dengan begitu seru. Sampai lama-kelamaan akhirnya Momo pun tertidur. Lalu sembari menunggu Momo terbangun, mereka kembali berusaha untuk kembali ke tubuh masing-masing dengan merendam kaki bersama. Tak berselang lama Momo pun terbangun. Melihat hal yang mereka lakukan membuat Momo mempertanyakan apakah Sheng dan Jiang berpacaran. Pertanyaan itu langsung membuat tubuh Jiang pergi dari sana. Kemudian Momo mulai mendekati tubuh Sheng untuk memberitahukan perubahan Jiang di hari itu. Sebab Jiang yang tiba-tiba saja bersikap baik padanya. Hal tersebut pun membuat Momo meminta agar Sheng selalu bersama Jiang selamanya, supaya Jiang terus bersikap seperti itu pada dirinya. Di malam hari, Jiang mulai mengingatkan Sheng supaya ia bersikap biasa saja ketika ibu Jiang ada di sana. Lalu ketika ibu Jiang ada di rumah tersebut, ia langsung berkenalan dengan tubuh Sheng. Dan di pertengahan obrolan mereka, tiba-tiba saja Cuan ada di sana dan mengajak tubuh Jiang untuk mengobrol secara tertutup di kamar. Tak berhenti di sana, di waktu yang bersamaan, ayah Jiang juga malah ada di rumah itu untuk menjemput Momo. Mengetahui Jiang yang disibukkan dengan menjaga Momo, membuat ibu Jiang marah besar pada mantan suaminya itu. Melihat kembali keributan tersebut benar-benar membuat jiwa Jiang tidak bisa menahannya. Alhasil ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka semua. 李真，你别装得这么高尚，行不行？怎么够了？你把帽子口罩戴上。好。 Mengetahui kepergian Jiang, langsung membuat Sheng bergegas mencari keberadaannya. Namun kali ini Jiang tidak menjawab panggilan Sheng sama sekali. Beruntung, Sheng masih bisa menemukan keberadaan Jiang. Dan saat itu Jiang sedang dalam kondisi mabuk. Memahami suasana hati Jiang membuat Sheng terus menemaninya. Tetapi Jiang masih saja mengingat kenangan buruk di masa kecilnya. Lalu di saat Jiang ingin pergi dari sana, Sheng terus menemani dirinya, serta memberikan banyak semangat untuk Jiang. Sampai tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang hampir menabrak Jiang. Beruntung, Sheng berhasil menolongnya. Dan momen itu membuat jiwa mereka kembali ke tubuh masing-masing. Kali ini akhirnya Sheng lah yang berada dalam kondisi mabuk. Dan situasi tersebut membuat Sheng mulai mengungkapkan perasaannya pada Jiang. Tak disangka Jiang benar-benar mengizinkan Sheng untuk melakukan hal yang ia inginkan. Bahkan mereka juga berciuman dengan begitu mesra.
Setelah itu, Jiang memutuskan untuk membawa Sheng pulang ke rumahnya agar Sheng bisa beristirahat. Dan momen tersebut malah membuat Sheng melarang Jiang untuk pergi dari sisinya. Keesokan harinya, Sheng baru saja terbangun, namun ia malah membayangkan Jiang yang ada di sampingnya dengan begitu seksi. Khayalan itu benar-benar membuat Sheng segera menyadarkan dirinya. Sheng juga kembali mengingat hal romantis yang ia lakukan bersama Jiang. Kemudian ketika Sheng sudah pulang ke rumah, ia terus saja bertanya-tanya tentang hubungannya dengan Jiang di saat itu, sebab Jiang yang tidak kunjung menghubungi dirinya. Alhasil, Sheng memutuskan untuk meminta pendapat tentang hal tersebut di media sosial. Namun para netizen malah memberikan pendapat yang membuat Sheng merasa kesal. Di malam hari, Sheng kembali ke rumah Jiang sesuai dengan ajakan Jiang untuk makan hotpot bersama. Kali ini tak hanya mereka berdua, namun rekan Jiang juga ikut menikmati makan malam itu. Dan sikap Chuan serta Pei memperlihatkan jika mereka tidak terlalu menyukai keberadaan dan kedekatan Sheng dengan Jiang. Menyadari hal tersebut membuat Sheng memutuskan untuk pergi dari sana. Tetapi tiba-tiba saja Jiang malah dengan berani mengumumkan hubungannya dengan Sheng di hadapan mereka semua. 我和余生生现在正在交往。 Dan hal itu membuat mereka merasa sangat tidak menyangka sama sekali. Lalu Jiang pun mengajak Sheng untuk masuk ke kamarnya. Kali ini Sheng sempat mengomel karena sikap Jiang tersebut. Bahkan ia juga sampai menolak ciuman Jiang dengan alasan bahwa mulutnya yang berbau rempah hotpot. Kemudian saat Sheng keluar dari toilet, ia dibuat terpukau dengan keindahan plafon kamar Jiang. Jiang juga memanfaatkan momen itu untuk mengungkapkan perasaannya pada Sheng. Kebahagiaan tersebut pun langsung membuat Sheng mencium Jiang terlebih dahulu. 我喜欢你。 I see you and Setelah itu, Jiang pergi untuk mengantarkan Sheng pulang ke rumah. Selama di perjalanan, mereka terus saja mengobrol dengan begitu asik. Dan setibanya di lobi gedung rumah, Sheng sempat mencium Jiang sebelum akhirnya mereka pun harus berpisah. Kali ini, Sheng benar-benar merasa sangat bahagia, sampai membuat Tong merasa aneh dengan perubahan sikap Sheng. Saat itu, Sheng sedang bersiap-siap untuk melakukan kencan bersama Jiang. Dan kali ini ia memilih memakai baju yang pernah dipakai ketika jiwa Jiang berada di tubuhnya. Jiang juga masih mengingat hal tersebut dengan baik. Namun saat itu, Sheng sangat teliti untuk menjaga privasi hubungan tersebut. Karena ia sedang memiliki hubungan bersama seorang idola besar. Lalu Jiang pun memberikan beberapa barang-barang penting untuk disimpan dengan baik oleh Sheng. Karena barang itu adalah kenangan awal Jiang dan rekannya memulai karir. Kemudian Jiang pun memasakkan makanan untuk Sheng. Melihat keahlian Jiang membuat Sheng semakin mengaguminya. Alhasil momen tersebut membuat Sheng bersikap manja pada Jiang. Mereka juga berciuman dengan sangat mesra. Setelah itu, Sheng pun mengajak Jiang untuk membuka kado pemberian ibu Jiang yang selama ini hanya disimpan di dalam lemari, agar Jiang bisa merasakan perhatian yang diberikan oleh ibunya. Beruntung hal tersebut disetujui Jiang. Namun ketika mereka mulai membuka satu persatu kado-kado itu, Jiang masih tetap tidak lulus sedikit pun. Alhasil, Sheng berusaha memberikan semangat pada Jiang, agar Jiang tidak terus-menerus larut dalam kenangan di masa lalu. Kemudian Jiang dan Sheng memutuskan untuk melanjutkan kencan mereka dengan berkemah bersama agar tidak ada yang mengetahui keberadaan Jiang. Dan walaupun mereka harus berkencan secara tertutup seperti itu, namun mereka tetap terlihat bahagia dengan terus saja mengobrolkan banyak hal bersama. Bahkan mereka saling bersanda gurau yang membuat hubungan tersebut terasa begitu romantis. Di malam hari, Tong sedang menemui Pei yang ternyata adalah teman SMA-nya. Dan momen itu membuat Tong memergoki hubungan Sheng dan Jiang karena mereka baru saja pulang bersama ke rumah tersebut. Melihat situasi itu benar-benar membuat Sheng dan Tong sama-sama terkejut. Alhasil Sheng langsung berusaha menjelaskan semuanya pada Tong, sebab Tong adalah sahabat yang selalu peduli pada dirinya. Beruntung Tong bisa menerima semua itu, walaupun ia tetap merasa sedikit kesal karena Sheng yang sudah menyembunyikan hubungannya dengan Jiang. Lalu Jiang pun mengantarkan Sheng untuk pulang ke rumah. Selama di perjalanan, Sheng masih terus saja memikirkan Tong, walaupun Tong bisa menerima hubungannya dengan Jiang.
Tetapi saat itu, Tong malah memilih untuk pulang seorang diri. Keesokan harinya, Jiang terus menanyakan keadaan hubungan Sheng dan Tong, sebab ia sedikit khawatir tentang hal tersebut. Tak disangka ternyata Tong sudah tidak merasa kesal sama sekali. Bahkan, ia memutuskan untuk menyimpan semua barang-barang yang berhubungan dengan Jiang, agar Sheng tidak merasa aneh jika sahabatnya malah menyimpan beberapa hal tentang kekasihnya. Lalu mereka pun sarapan sembari mengobrol bersama. Kali ini Sheng menceritakan semua hal sejak pertama kali ia bertemu dengan Jiang, sampai akhirnya mereka berpacaran. Walaupun pertukaran jiwa yang terjadi di antara Jiang dan Sheng terdengar aneh, namun Tong mulai mempercayai hal itu. Setelah itu, Sheng pun mulai bekerja seperti biasa. Ia juga sempat berkomunikasi dengan Jiang lewat panggilan telepon. Lalu ketika Sheng sudah berada di meja kerjanya, ia melihat banyak sekali komentar netizen yang meminta untuk mewawancarai Pei, seperti wawancara yang Sheng dan Tong lakukan pada Jiang serta Peng. Namun Tong malah merasa sedikit keberatan, sebab ia kesal dengan sikap teman SMA-nya itu. Di hari berikutnya, Sheng yang sedang menunggu kedatangan Jiang di mobil dibuat panik karena melihat Su yang malah menghampiri mobil tersebut. Beruntung keberadaan Jiang yang tepat waktu membuat Sheng berada dalam situasi aman. Namun ternyata Su tetap bisa melihat tas milik Sheng yang membuatnya langsung merasa curiga. Lalu selama di perjalanan, Sheng pun mempertanyakan bagaimana awal pertemuan Jiang dan Su. Ternyata sejak dulu mereka hanya berhubungan sebatas teman biasa. Tetapi Su memang selalu bersikap baik pada dirinya. Mengetahui semua itu membuat Sheng merasa tenang. Bahkan ia malah berharap jika sebelum bertemu dengan dirinya, Jiang sudah banyak bertemu dengan orang-orang baik. Setelah itu, Jiang dan Sheng pun tiba di rumah orang tua Sheng. Tak hanya mereka, King juga ada di sana. Sebab kali ini Sheng ingin memberitahu orang tuanya bahwa ia dan King sudah tidak memiliki hubungan apapun. Namun ibu malah membuat Sheng merasa malu dan kesal karena ia memberikan surat cinta masa SMA Sheng yang dibacakan oleh Jiang tentang Sheng yang masih menyukai King di masa remajanya. Mendengar isi surat tersebut membuat King menyesal telah menyia-nyiakan waktu untuk tidak menjalani hubungan bersama Sheng. Melihat ibu yang terlihat begitu bersemangat dengan hubungan Sheng dan King, terpaksa membuat Sheng memberitahukan bahwa mereka sudah putus. Alhasil, di malam hari ketika makan malam tiba, ayah Sheng mulai membahas kembali hal tersebut. Ibu juga merasa kesal karena Sheng yang menyembunyikan hal itu. Padahal ibu tidak memaksa Sheng untuk tetap bersama King jika mereka memang merasa tidak cocok. Namun beruntung situasi tersebut bisa diterima oleh orang tua Sheng. Dan Jiang yang ada di sana hanya bisa melihat serta mendengar situasi itu. Kemudian selama di perjalanan pulang, Jiang penasaran mengapa Sheng tidak lagi menyukai King. Ternyata di masa SMA, Sheng dibuat ilfil dengan bau kentut King. Hal itulah yang terus saja tersimpan di dalam ingatan Sheng. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Jiang tidak bisa menahan tawa. Lalu Sheng kembali merayu Jiang untuk membantunya mengatur waktu agar ia bisa mewawancarai Pei. Namun Jiang malah enggan membantu Sheng sebab ia cemburu dengan Sheng yang mengidolakan Pei. Kemudian di tengah perjalanan, Sheng sempat mampir ke sebuah toko untuk membeli beberapa snack. Tetapi ketika ia ingin kembali ke mobil, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki mabuk yang hampir saja mencelakai dirinya. Beruntung Jiang langsung menolong Sheng. Namun kebersamaan mereka malah dipergoki oleh beberapa fans Jiang. Alhasil situasi itu membuat Sheng ikut berpura-pura menjadi bagian dari mereka agar tidak menimbulkan kecurigaan dan gosip. Tak berhenti di sana, Sheng dan Jiang juga terpaksa pulang secara terpisah untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Tetapi saat itu Jiang masih terus mengikuti Sheng tanpa sepengetahuannya. Lalu setibanya di rumah, mereka langsung memberi kabar satu sama lain. Jiang juga membuat Sheng merasa sangat gembira karena akhirnya ia tetap membantu mengatur agar Sheng dan Tong bisa mewawancarai Pei. Kabar baik tersebut pun langsung membuat Sheng membujuk Tong supaya ia bersedia pergi bersama dirinya untuk menemui Pei.
Keesokan harinya, Sheng dan Tong pergi untuk melakukan wawancara tersebut. Kali ini kedatangan mereka langsung disambut oleh Jiang. Namun Pei malah meminta agar Tong saja yang menuliskan karangan khas tentang dirinya, tanpa melakukan wawancara sesuai naskah yang dibuat oleh Sheng. Beruntung permintaan itu disetujui oleh Tong. Saat itu ketika Sheng sedang bertemu dengan seseorang, ada mata-mata yang terus saja mengikuti serta memotret Sheng tanpa sepengetahuannya. Di malam hari tiba-tiba saja Sheng menerima pesan dari Jiang yang menanyakan tentang Sheng yang keberatan atau tidak jika Jiang melakukan adegan ranjang saat waktu syuting tiba. Membaca pesan itu langsung membuat Sheng dan Jiang mengobrol lewat panggilan video. Ternyata Sheng tidak keberatan sama sekali. Bahkan ia malah menggoda Jiang sampai membuat Jiang mengajaknya untuk menikmati hari bersama di esok hari. Keesokan harinya mereka pun bertemu di sebuah villa yang sudah dipesan khusus oleh Jiang. Dan suasana di villa itu terasa begitu nyaman. Lalu mereka mulai melakukan dinner romantis sembari mengobrol bersama. Dan setelah makan malam itu selesai, Jiang langsung mengajak Sheng untuk menikmati keindahan langit malam yang ada di sana. Kemudian mereka malah dibuat bingung dengan kamar yang hanya tersedia satu ranjang. Dan di saat Sheng memutuskan untuk pergi dari sana, Jiang langsung menghentikannya serta melakukan hal romantis secara agresif bersama Sheng. Kemudian di pagi hari, mereka pun terbangun dengan jiwa yang kembali tertukar. Tak disangka ternyata hal itu hanyalah sebuah candaan, karena sebenarnya mereka sudah tidak lagi tertukar jiwa, dan hal tersebut membuat Sheng merasa sangat lega. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk pulang bersama. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja ibu Jiang menghubungi putranya tersebut, sebab ia ingin mengajak Jiang untuk makan bersama di rumah masa kecil Jiang. Hal itu pun membuat Jiang meminta Sheng untuk pergi bersamanya. Lalu sesampainya di rumah Jiang, mereka malah dibuat terkejut karena ternyata Su juga ada di sana. Beruntung Tong segera berakting agar Su tidak mencurigai hubungan Jiang dan Sheng. Kemudian ketika malam hari tiba, Jiang pun mengantarkan Sheng dan Tong untuk pulang ke rumah. Selama di perjalanan mereka masih saja khawatir jika Su sampai benar-benar curiga. Dan setibanya di basement gedung rumah mereka, tiba-tiba saja Jiang dan Sheng malah kembali bertukar jiwa yang membuat Tong merasa tidak menyangka sama sekali.彤彤，我跟江一诱惑我。怎么可能呢？你们俩一起捉弄我的吧？好了，我来停车，我们先上去再说。 Saat itu, Tong masih sulit untuk menerima kenyataan bahwa jiwa Sheng dan Jiang benar-benar tertukar. Lalu, ketika Tong pergi dari sana, sepasang kekasih itu tetap saling melakukan hal yang romantis bersama. Sampai tiba-tiba saja lampu rumah tersebut sedikit konslet. Dan momen itu pun berhasil membuat jiwa mereka kembali ke tubuh masing-masing. Mengetahui hal tersebut masih membuat Tong sedikit kebingungan. Namun lama-kelamaan akhirnya ia mulai bisa mempercayai hal itu. Tetapi Sheng dan Jiang malah takut untuk kembali bersentuhan. Kemudian sesampainya di rumah, Jiang terus saja merasa tidak tenang karena hal tersebut. Sheng juga ikut merasakan hal yang sama. Sebab keanehan di diri mereka malah membuat mereka terpaksa menjaga jarak. Keesokan harinya, Jiang menghubungi Sheng untuk mengajaknya bertemu. Namun ajakan itu malah membuat Sheng terlihat sedikit takut jika nantinya pertemuan tersebut malah membuat mereka saling bertukar jiwa kembali. Tetapi bujukan Jiang berhasil membuat Sheng menerima ajakan itu. Kemudian ketika Sheng sudah berada di rumah Jiang, Jiang langsung meminta Sheng untuk menghadapi masalah mereka bersama-sama. Karena Jiang mulai merasa jika pertukaran jiwa mereka belakangan ini tidak sama seperti yang terjadi pertama kali. Akhirnya Jiang mulai mengatakan rencananya untuk mencoba bertukar jiwa kembali agar mereka bisa mengetahui apakah pertukaran jiwa itu memang bisa dilakukan secara sengaja. Tak disangka ternyata percobaan yang mereka lakukan benar-benar membuahkan hasil. Dan memberikan jawaban bahwa mereka bisa menukar jiwa di saat kapanpun dan di situasi apapun. Hal itu benar-benar membuat Sheng merasa
jika mereka berdua memiliki keajaiban. Lalu tiba-tiba saja Su menghubungi Jiang dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Alhasil, Jiang dan Sheng langsung bergegas menemui Su, dan sesampainya di sana mereka malah mendapati Su yang sedang mabuk. Ternyata Su merasa sangat frustasi dengan bulian para netizen di media sosial. Memahami perasaan Su membuat Sheng berusaha menenangkannya, serta memberikan semangat agar Su bisa kembali bangkit. Walaupun hubungan mereka sampai tidak membaik, tetapi kali ini hubungan itu sudah lebih baik dari sebelumnya. Setelah itu, Jiang pun mengantarkan Sheng untuk pulang ke rumah. Namun momen tersebut malah diketahui oleh seorang mata-mata yang membuatnya langsung memotret kebersamaan mereka berdua. Saat itu, Jiang dan Sheng sedang ingin pergi menemui ibu Jiang, namun mereka malah kembali bertukar jiwa. Ternyata Jiang sengaja melakukan hal tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya, sebab hanya Sheng lah yang bisa melakukan hal itu. Beruntung Sheng bisa memahami keinginan Jiang tersebut dan bersedia membantunya. Kemudian sesampainya di rumah ibu Jiang, tiba-tiba saja jiwa Sheng malah memperkenalkan tubuhnya sebagai kekasih Jiang. Kali ini Sheng mulai memberikan sikap yang baik pada ibu Jiang. Ia juga terus saja melihat beberapa foto masa kecil Jiang yang ada di sana. Namun terdapat kenangan buruk di salah satu foto itu. Memahami perasaan Jiang langsung membuat Sheng berusaha untuk menenangkannya. Lalu Sheng malah dengan sengaja meninggalkan Jiang berdua dengan ibunya. Kali ini mereka pun mulai mengobrol bersama. Walaupun yang dilihat oleh ibu Jiang saat itu adalah Sheng. Dan obrolan tersebut membuat Jiang melihat sebuah video yang menyadarkannya bahwa selama ini ia sudah salah mengingat kenangan di masa lalu, sebab masih ada kenangan indah di masa kecilnya. Bahkan ibu juga sangat menyayangi Jiang dan selama ini ia selalu merasa bersalah atas kegagalannya menjadi orang tua. Setelah itu Jiang pun keluar rumah untuk menjemput Sheng. Kali ini Jiang mulai menyadari jika ternyata ibunya semakin lama sudah semakin menua. Ia juga baru menyadari jika masih ada hal yang harus diselesaikannya seorang diri. Oleh sebab itu, Jiang mengajak Sheng untuk bertukar tubuh kembali. Lalu ketika makan malam tiba, Jiang mulai memperlihatkan perubahan sikapnya pada ibu. Melihat hal baik itu membuat Sheng ikut merasa bahagia. Namun saat makan malam itu selesai, semua ingatan buruk yang ada di pikiran Jiang malah ia ingat kembali. Tetapi ketika Jiang dan ibu sedang mengobrol bersama, Jiang mulai terlihat luluh serta bisa menerima semua kebaikan ibunya. Bahkan mereka juga akhirnya saling berpelukan dengan penuh kehangatan. Melihat momen indah itu ikut membuat Sheng merasa bahagia. Sampai ketika mereka berada di perjalanan untuk pulang bersama, King langsung berterima kasih atas apa yang sudah Sheng lakukan padanya. Tak hanya itu, Jiang juga mendapatkan kabar dari ayahnya perihal seseorang yang menghampiri Momo dengan mempertanyakan Sheng padanya. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat mereka merasa khawatir, sebab mata-mata itu terus mengincar mereka berdua. Saat itu Tong dan Sheng sedang berada di rumah orang tua Sheng, sebab kali ini Sheng ingin memberitahukan perihal hubungannya dengan Jiang. Namun ia sedikit takut untuk mengatakan hal tersebut. Beruntung setelah mengatakan hal itu, ayah dan ibu malah merestui hubungan mereka berdua. Tong juga membantu Sheng untuk membuat orang tua Sheng paham bahwa hubungan Jiang dengan putri mereka harus dirahasiakan sebab Jiang adalah seorang selebritis. Kemudian sebelum Sheng beristirahat, ia sempat memberitahukan kabar baik itu pada Jiang. Mendengar hal tersebut membuat Jiang merasa begitu tenang. Ia juga langsung mengajak Sheng untuk berlibur bersama. Ajakan itu pun membuat Sheng terlihat begitu bersemangat untuk mempersiapkan beberapa hal yang ia butuhkan. Keesokan harinya Sheng bekerja seperti biasa. Namun tiba-tiba saja semua rekan kerjanya menjadi heboh sebab foto kebersamaan Sheng dan Jiang yang sudah tersebar luas di media sosial. Hal itu benar-benar membuat Sheng terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Lalu ketika Tong mengantarkan Sheng untuk pulang ke rumah, Sheng dibuat kesal sebab melihat komentar buruk para netizen tentang dirinya. Ia juga sempat berbicara dengan Jiang lewat panggilan telepon, dan Jiang meminta Sheng untuk menemuinya di rumah masa kecil.
Kemudian sesampainya di sana, Sheng malah lebih mengkhawatirkan karir Jiang dibanding dirinya sendiri. Ia juga menolak untuk bersentuhan dengan Jiang agar tidak terjadi pertukaran jiwa di saat genting seperti itu. Lalu mereka pun mulai mengobrol dan Jiang juga terus berusaha menenangkan Sheng yang terlihat begitu panik. Tak berselang lama, Chuan pun ada di sana untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Namun Chuan malah terlihat biasa saja karena masalah itu bukanlah hal yang besar. Di malam hari, Sheng mulai menghubungi orang tuanya agar mereka tidak terbebani karena hal tersebut. Bahkan, Sheng juga dihubungi oleh King yang mengetahui tentang hal itu. Tetapi, King tetap memberikan semangat pada Sheng untuk melewati masalah tersebut. Setelah itu, Sheng dan Jiang kembali melakukan panggilan video. Kali ini mereka terpaksa membatalkan liburan yang sudah direncanakan. Beruntung, Sheng tidak mempermasalahkan hal tersebut sama sekali. Bahkan Sheng tetap terlihat ceria seperti biasanya. Dan situasi itu juga tidak mengurangi keromantisan serta besarnya cinta di antara mereka berdua. Keesokan harinya, Jiang kedatangan kiriman makanan dari Sheng yang membuatnya merasa begitu bahagia. Sementara itu, Sheng juga sudah mulai bekerja kembali seperti biasa. Namun, hal mengejutkan lagi-lagi terus saja terjadi dengan identitas diri Sheng yang tersebar di sosial media. Bahkan, postingan itu sangatlah menyudutkan Sheng. Seolah-olah Sheng adalah wanita yang memanfaatkan Jiang untuk perkembangan karirnya sebagai seorang reporter. Tak disangka, semua komentar buruk para netizen benar-benar membuat Sheng kehilangan semangat. Dan kali ini Jiang serta Chuan tidak akan tinggal diam dengan masalah itu. Di sisi lain, ayah Sheng yang membaca postingan tersebut merasa sangat terkejut sampai membuatnya terkena serangan jantung. Mengetahui kabar buruk itu, langsung membuat Sheng dan yang lainnya bergegas pergi ke rumah sakit. Namun Chuan tidak mengizinkan Jiang untuk turun bersama mereka, sebab hal tersebut hanya akan menambah masalah. Kali ini Sheng benar-benar merasa sangat bersalah, walaupun kondisi ayahnya sudah baik-baik saja. King dan Tong yang ada di sana terus berusaha menenangkannya. Sheng juga langsung meminta maaf pada ayah atas masalah yang ia timbulkan. Beruntung ayah dan ibu masih saja bisa memaklumi semua itu. Di malam hari, Jiang benar-benar dibuat bingung dengan kondisi tersebut, sebab ia tidak bisa berada di sisi Sheng. Saat itu, Chuan dan yang lainnya memulai sebuah rapat kecil. Namun, Pei dan Peng malah sudah menyetujui tujuan rapat tersebut. Sebelum Chuan memberitahukan hal yang ingin mereka bicarakan, ternyata kali ini mereka akan membubarkan grup Little Galaxy. Dan pembubaran grup mereka akan membuat gosip tentang Sheng hilang begitu saja. Sebab para fans pasti akan heboh dengan hal tersebut. Walaupun hubungan ketiga sahabat itu tidak terlalu akrab, tetapi pembubaran tersebut tetap menjadi hal yang menyedihkan karena ada banyak memori yang baik untuk dikenang. Beberapa hari kemudian berita itu pun mulai tersebar luas dan benar-benar membuat sosial media menjadi sangat heboh. Namun masih banyak orang yang mendukung setiap anggota grup tersebut. Sementara itu, Jiang sedang bertemu dengan King. Kali ini Jiang ingin mempertanyakan perihal pertukaran jiwa yang terjadi antara dirinya dan Sheng menurut pandangan King sebagai seorang dokter. Tak disangka ternyata hal itu bisa membuat mereka berada dalam bahaya, sebab tidak ada yang mengetahui apakah mereka tetap akan bisa kembali ke tubuh masing-masing. Di malam hari, Jiang dan Sheng memutuskan untuk bertemu di bioskop untuk menonton film bersama. Namun saat itu, Sheng mulai menghindari Jiang dan membuat hubungan mereka berubah tidak seperti biasanya. Kali ini, Jiang benar-benar meminta maaf atas masalah yang sudah ia timbulkan. Walaupun sebenarnya, Sheng tidak menyalahkan Jiang sama sekali. Dan akhirnya, Jiang memilih untuk mengakhiri hubungan mereka berdua. Sebab, Jiang tidak ingin menyusahkan hidup Sheng. 对不起， 为什么说对不起啊？ 我们分手吧。 Dan keputusan itu benar-benar menjadi keputusan yang begitu sulit karena tidak sesuai dengan perasaan mereka berdua. Bahkan kenangan indah Sheng dan Jiang pun kembali membayangi pikiran mereka. Dan situasi itu juga tidak bisa menutupi betapa sedihnya perasaan mereka berdua. Kemudian di hari-hari berikutnya, Jiang dan Sheng mulai menjalani kehidupan masing-masing.
Mereka juga masih terus saling memberikan kabar satu sama lain. 1 tahun kemudian, saat itu karir Jiang semakin gemilang. Sheng juga sempat menonton acara Jiang dan Su, yang membuatnya terlihat begitu merindukan Jiang. Saat itu, Sheng dan Tong sedang bertemu dengan Pei untuk membicarakan perihal investasi yang akan Pei berikan di bisnis baru mereka. Tak berselang lama, Peng, Chuan, dan Jiang pun ada di sana. Melihat kedatangan Jiang benar-benar membuat Sheng merasa sangat terkejut karena mereka sudah lama tidak bertemu. Bahkan hubungan mereka berdua terasa sedikit canggung. Apalagi Chuan yang malah memancing pertanyaan perihal Jiang yang akan mencari seorang pacar. Kemudian Sheng dan Jiang pun pulang bersama. Kali ini tanpa sadar Sheng malah memperlihatkan jika ia sedang cemburu dengan hal yang dibahas oleh Chuan. Dan ketika tiba di depan gerbang, Jiang malah menahan Sheng turun dari mobil sebab ia ingin memberitahukan bahwa mereka tidak akan lagi bertukar jiwa. Karena ibu Jiang sudah melakukan penelitian dan menemukan bahwa medan magnet yang mempengaruhi mereka berdua telah menjauh dari bumi. Mengetahui semua itu, masih saja tetap membuat Sheng menjaga jarak dari Jiang. Dan momen tersebut kembali membuat Jiang mengungkapkan perasaannya pada Sheng. Namun, Sheng malah menolak ciuman Jiang. 我还喜欢你。不行。 serta belum bisa memberikan jawaban apapun padanya. Keesokan harinya, Sheng dikejutkan dengan keberadaan Jiang yang ada di rumah orang tuanya. Tak hanya Jiang, Tong juga ada di sana bersama ibunya. Ternyata Tong membantu menjelaskan pada kedua orang tua Sheng tentang masalah Jiang dan putrinya itu. Beruntung mereka bisa memahami hal tersebut. Dan walaupun Tong sangat merestui jika Sheng kembali berpacaran dengan Jiang, namun ia tetap menyerahkan semua keputusan pada sahabatnya itu. Lalu, mereka pun makan malam serta mengobrol bersama. Kali ini hubungan Jiang dengan orang tua Sheng terlihat begitu baik, sampai membuat Sheng merasa heran. Di hari berikutnya, Sheng pergi ke sebuah bukit, sebab saat itu ia sudah membuat janji dengan Jiang untuk bertemu di sana. Selama di perjalanan, Sheng terlihat sangat menikmati suasana yang ada di sana. Dan ketika bertemu dengan Jiang, mereka pun langsung berciuman dengan begitu mesra. Hal itu menjadi pertanda bahwa mereka sudah kembali menjadi sepasang kekasih. Bahkan ternyata, Sheng juga telah memesan kamar untuk mereka berdua. Kemudian di malam yang indah itu mereka sama-sama menikmati keindahan langit malam seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Sheng juga tidak lupa mengabadikan momen itu untuk dikirimkan pada orang terdekat mereka. Dan mereka terus saja melakukan hal romantis bersama. Keesokan harinya, Sheng sedang menemui seorang wanita yang akan menjadikan kisahnya dengan Jiang menjadi sebuah novel. Dan di malam hari, Sheng pun menceritakan hal tersebut pada Jiang, jika perjalanan cinta mereka sangatlah bermakna dan berbeda dari pasangan lainnya. Momen itu pun membuat mereka begitu bersyukur. 一定要紧紧握住彼此的手，在浩渺的宇宙中。 Tamat ending yang sangat menanggungkan. Jadi itulah pembahasan drama Cina The Day of Becoming You episode 1-26. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Setiap pertemuan yang ditakdirkan Tuhan memang tidak ada yang bisa menduganya. Dan takdir yang indah pasti akan menghampiri setiap orang yang terus memperjuangkan hal baik bersama. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe